Majelis Gereja mengucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah di rumah masing-masing. Semoga damai Tuhan senantiasa beserta kita. Perkenankan kami, Majelis Gereja mengingatkan dan menghimbau kepada Bapak, Ibu, dan Saudara untuk selalu menjaga kesehatan dengan tetap mematuhi protokol kesehatan, seperti memakai masker jika keluar rumah, menjaga jarak dan menjaga kontak fisik dengan orang lain, serta sering cuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir. Warta Majelis Gereja Minggu 21 Februari 2021. Yang pertama, pelayanan sakramen perjamuan kudus. Diberitahukan kepada segenap warga GKJ Minomartani maupun Bapak, Ibu, dan Saudara yang mengikuti ibadah secara online melalui channel YouTube GKJ Minomartani bahwa dalam ibadah hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 akan dilayankan sakramen perjamuan kudus pagi pukul 8 melalui online streaming dan sore pukul 18 melalui live delay. 2. Sidang Istimewa Majelis Gereja tahun 2021. Majelis Gereja akan mengadakan sidang Majelis Gereja Istimewa tahun 2021 pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 via Zoom meeting dimulai pukul 19 sampai dengan 21 waktu Indonesia Barat. Yang ketiga, bagi warga Bapak, Ibu, dan Saudara yang berada di luar kota dan rindu untuk memberikan persembahan dapat melakukan dengan cara mentransfer ke rekening GKJ Minomartani di tabungan Simpedes Bank BRI Unit Depok Sleman dengan nomor rekening 3076 01 02 9071 535 atas nama Sehanop Purwa Kaadi Pramanta. Yang keempat, untuk informasi kemajelisan, persembahan, dan lainnya dapat dibaca dalam buletin Warta Gereja yang telah di-share di WA Group GKJ Minomartani. Yang melayani ibadah minggu ini Bapak Pendeta Kriswoyo. Demikian beberapa hal yang kami sampaikan atas perhatian Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Kami mengucapkan banyak terima kasih. Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, hari ini kita masuk dalam minggu Prapaskah pertama, dan dalam ibadah ini kita hendak menghayati bahwa Tuhan Allah yang Maha Kasih senantiasa merancang kebaikan bagi semua ciptaannya. Mari bersama kita memuji Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat 4 bait pertama dan kelima. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Saya
Ibu, bapak, dan saudara, serta anak-anak yang terkasih, kita masuki ibadah Minggu Prapaskah yang pertama ini dengan pengakuan demikian. Penolong kita adalah Tuhan yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya, dan yang setia menepati janjinya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai saudara sekalian. Menyertai saudara juga. Dipersilahkan duduk. Janji Tuhan kepada manusia selalu indah dan tepat pada waktunya. Dia menolong kita kapanpun dan dimanapun kita berada. Mazmur pasal 25 ayatnya yang ke-10 menyatakan demikian. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Ibu, bapak, dan saudara, serta anak-anak yang terkasih, marilah kita memuliakan Tuhan dengan bernyanyi dari Nyanyikanlah Kidung Baru 34 bait yang pertama dan kedua, Setiamu Tuhanku tiada tara. Ikutlah
mengajak saudara-saudara, Bapak, Ibu, dan anak-anak yang terkasih untuk bersama kita mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, betapa sering kami bersemangat untuk berjanji, namun pada kenyataannya, ketika diperhadapkan pada tantangan, acap kali kami abai pada janji. Seringkali juga kami ingat pada janji kami, namun enggan untuk menjalankannya. Kami berjanji untuk setia melayani-Mu, namun sering kami mangkir dari pelayanan. Berjanji untuk selalu mendekat kepadamu melalui doa maupun laku hidup kami, tetapi terkadang kami justru menjauh dari-Mu. Ya Tuhan, ampunilah kami. Janji kami pada sesama, terkadang juga kami ingkari. Kami ingin menyatakan kasih kepada sesama kami, tetapi seringkali itu hanya sebatas ucapan bibir. Kami terkadang hanya memberi harapan palsu. Ya Tuhan, ampunilah kami. Seringkali alam pun kami abaikan. Engkau menjanjikan keseimbangan dan keharmonisan terhadap alam semesta, namun justru kami kerap merusaknya dengan tindakan kami yang sembrono. Ya Tuhan, ampunilah kami. Bapak, Ibu, dan Saudara, serta anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, kasih setia Allah sungguh nyata dalam hidup umat-Nya. Sekalipun dosa dan kejahatan telah dilakukan, namun jika manusia mau bertobat, maka Tuhan Allah menyediakan pengampunannya. Sebagaimana sabdanya dalam Roma 3 ayat 23 dan 24 demikian.
Karena semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Saudara yang terkasih, marilah kita nyatakan kesediaan kita untuk hidup dalam jalan Tuhan sebagai tanda sukacita kita atas kemurahan-Nya. Kami undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita menyanyikan Kidung Jemaat 372, bait yang pertama dan ketiga. Inginkah kau ikut Tuhan? Sebelum kita membaca dan merenungkan sabda Tuhan, mari kita menyatu di dalam doa. Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas ibadah ini, dan secara khusus di dalamnya nanti kami hendak menerima sakramen perjamuan. Dan di tengah-tengah ibadah ini, ya Bapa, kami hendak membaca dan merenungkan sebagian dari sabda-Mu. Kami memohon berkat, supaya kami dapat mengerti apa yang menjadi sabda-Mu, dan kami melakukannya dalam hidup sehari-hari. Kiranya Roh Kudus membimbing kami dari awal sampai akhir. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan kita pada ibadah ini terambil dari Kejadian pasal yang ke-9 ayat 8 sampai dengan yang ke-17. Kejadian pasal 9 ayat 8 sampai dengan yang ke-17 demikian. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu, burung-burung, ternak,
dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu, segala yang keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi. Maka kuadakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, yang bersama-sama dengan kamu turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan, supaya ia menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Demikianlah pembacaan sabda Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengar firman, memeliharanya, dan melakukannya dalam hidup sehari-hari. Hosiana. Perenungan pada ibadah ini dengan tema berpengharapan pada janji Tuhan yang kekal. Berpengharapan pada janji Tuhan yang kekal. Bapak, Ibu, dan Saudara serta anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, bacaan kita menyinggung tentang busur atau yang dikenal oleh banyak orang Kristen dengan sebutan pelangi. Busur berarti pelangi. Nah, apakah Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak masih sering melihat pelangi? Sudah enggak ya? Masih pernah melihat tahun baru ini, Januari sampai Februari? Belum. Barangkali ada yang sudah sangat lama sekali enggak melihat pelangi. Karena memang harus di dalam rumah. Atau memang pelangi itu sendiri tidak muncul di awan. Bisa jadi begitu. Saya terakhir melihat pelangi kayaknya sudah cukup lama. Nah, pelangi, Bapak, Ibu, Saudara, menjadi sesuatu yang penting di dalam bacaan kita ini. Pelangi menjadi pertanda atau pengingat akan janji Tuhan kepada Nuh dan makhluk hidup yang lain, bahwa Allah tidak akan lagi menghukum dunia dengan air bah. Jadi pelangi ini menjadi tanda akan janji Allah kepada semua makhluk hidup, bahwa Allah tidak akan menghukum lagi dunia dengan air bah. Tidak akan lagi. Sebuah tanda yang menarik tentunya. Nah, Allah berhenti untuk menghakimi manusia serta alam dan merindukan damai terjadi di tengah-tengah dunia ini.
Jadi mengapa Allah berjanji kepada Nuh dan juga segala makhluk hidup yang lain? Karena Allah menghendaki supaya dunia ini merasakan damai sejahtera. Allah tidak lagi mau menghukum bumi ini. Allah tidak mau lagi menghakimi dunia ini. Dan sesungguhnya ini menjadi sebuah refleksi yang menarik untuk kita refleksikan bersama. Kalau Allah begitu merindukan damai terjadi di tengah-tengah dunia ini, bahkan memasang busur pelangi sebagai pengingat supaya Allah tidak lupa dengan janjinya, supaya dunia ini memang dipenuhi dengan damai sejahtera. Nah, bagaimana dengan saudara dan saya? Apakah kita juga sama dengan Allah? Begitu merindukan damai terjadi di tengah-tengah bumi ini. Ya, jadi kalau Allah sedemikian besar punya kerinduan untuk terjadinya damai di bumi, nah apakah kita sebagai ciptaannya juga merindukan damai itu terjadi di tengah-tengah kehidupan kita? Bagaimana jawab saudara dan saya? Bagaimana jawab kita sekalian? Apakah kita memiliki kerinduan yang sama? Saya meyakini bahwa kita semua merindukan sama seperti yang dirindukan oleh Allah. Ada damai di tengah-tengah bumi ini. Ada damai di tengah-tengah kehidupan ini. Lalu pertanyaannya, bagaimana kita mewujudkan supaya damai itu memang benar-benar terjadi dalam kehidupan kita? Allah sudah menyediakan damai itu. Dan kita diminta untuk melihatnya, bahkan mengusahakannya. Nah, Allah menghadirkan damai ketika Allah menghentikan penghakimannya terhadap bumi ini. Nah, ini bisa menjadi refleksi kita kalau kita mau menghadirkan damai di tengah-tengah kehidupan ini, maka kita juga bisa membuang segala penghakiman-penghakiman kita, baik terhadap sesama maupun juga terhadap alam di sekitar kita. Kita buang segala perlakuan-perlakuan yang tidak baik terhadap sesama dan juga terhadap alam semesta ini, supaya damai itu menjadi nyata di tengah-tengah kehidupan kita. Saya yakin Bapak Ibu Saudara, kita setuju bahwa kesukaan menghakimi orang lain, kesukaan untuk mengingat-ingat kesalahan dan dosa, lalu muncul di dalam hati keinginan untuk membalas, itu adalah sebuah tindakan yang akan menghilangkan damai di tengah-tengah kehidupan kita. Betul? Betul Bapak Ibu? Jadi keinginan kita untuk menghakimi orang lain, kecenderungan mengingat-ingat dosa kesalahan orang lain lalu muncul dalam keinginan hati untuk membalasnya, maka itu sebuah tindakan yang akan menghilangkan damai di tengah-tengah kehidupan kita. Oleh karena itu Allah tidak mau lagi menghakimi dunia yang dirindukan hanya damai. Nah, kalau kita mau damai hadir di tengah-tengah kehidupan kita, maka kita bisa meneladan Allah. Tidak lagi menghakimi sesama dan alam ini. Tetapi kita berlaku. Kita merindukan damai terjadi. Itu yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, dalam teks kita dikatakan bahwa janji Allah itu adalah kekal sifatnya. Dan ini yang seringkali
susah untuk dimengerti oleh banyak orang. Tetapi sabda Tuhan hari ini berkata, janji Tuhan untuk menghadirkan damai di tengah-tengah dunia ini kekal sifatnya. Kekal itu artinya tidak pernah surut dan tidak pernah hilang, tidak pernah di-cancel. Allah berjanji tidak akan lagi menghukum dunia ini dengan air. Kekal sifatnya. Dan barangkali ini memunculkan pertanyaan yang besar dalam kehidupan manusia termasuk saudara dan saya. Sempat kita melihat dan dirasakan oleh saudara-saudara kita di Aceh, ada tsunami yang maha dahsyat, yang sanggup untuk menghilangkan nyawa ribuan orang. Itu sudah beberapa tahun yang lalu. Yang akhir-akhir ini sedang marak dibicarakan dan diperbincangkan orang, banjir melanda di sekitar Jakarta. Kalau saya membaca tulisan yang ada di TV, ada kurang lebih 700 kepala keluarga yang merasakan dampak dari dahsyatnya air yang meluap begitu hebat. Barangkali kita yang ada di Jogja ini atau kita yang ada dalam ibadah ini tidak merasakan, tetapi saudara-saudara kita yang ada di Jakarta dan sekitarnya, oh betapa merasakan air itu menghambat kehidupan mereka. Bahkan barangkali mereka berefleksi, air bah melanda kembali. Lalu bagaimana dengan teks kita yang bicara Allah tidak akan lagi menghukum dunia ini dengan air bah? Kekal sifatnya janji Allah ini. Nah Bapak Ibu dan Saudara, kita dapat memahami bahwa janji Allah itu kekal dengan makna yang demikian. Memang dunia kita ini masih diwarnai dengan berbagai macam bencana. Bencana alam terjadi di mana-mana, termasuk banjir yang saat ini ada di mana-mana juga. Juga bencana sosial. Begitu mewarnai kehidupan kita. Jadi bencana ini seolah-olah lekat dengan kehidupan di dunia ini, lekat dengan kehidupan kita. Tetapi sekalipun demikian, berdasarkan teks bahwa janji Allah itu kekal, kita dapat meyakini bahwa sekalipun dunia ini diwarnai dengan berbagai macam bencana, Allah tidak menggiring dunia ini kepada kehancuran. Tetapi Allah menghendaki dunia ini berakhir dalam pemulihan. Jadi janji Allah yang kekal mengingatkan dan menyadarkan kita sekalian bahwa sekalipun dunia ini diwarnai dengan berbagai macam bencana, ia tidak akan berakhir pada kehancuran, tetapi pada pemulihan yang dikerjakan oleh Allah. Dan karena itu Bapak Ibu Saudara, kita layak menghidupi tema dalam ibadah ini, berpengharapan pada janji Allah yang kekal. Allah tidak merancang kehancuran dalam kehidupan bumi ini, tetapi Allah merancang pemulihan. Dan rancangan Allah itu juga diperuntukkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika kita mengalami berbagai macam bencana dalam tanda kutip dalam hidup ini, Allah tidak merancang kehancuran, tetapi Allah merancang pemulihan. Dan kiranya keyakinan ini yang akan mendorong kita untuk terus berharap kepada Allah. Apapun yang kita alami, kita memiliki keyakinan dan harapan Allah akan memulihkan, termasuk keadaan pandemi yang menyulitkan kita ini akan berakhir pada pemulihan. Tuhan
memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita masuk di dalam waktu hening sejenak. Mari kita berdoa. Ya Bapa, ajarlah kami untuk terus meyakini janji-Mu kekal atas dunia ini, termasuk atas kehidupan kami. Oleh karena itu, kalaupun dalam kehidupan kami ini ada badai yang dahsyat, yang merongrong kekuatan dan semangat kami, biarlah Engkau bantu kami supaya kami menumbuhkan keyakinan kami, menumbuhkan harapan kami, karena janji-Mu kekal atas kami. Bapa tidak merancang kehancuran, tetapi merancang pemulihan. Dalam keyakinan ini, kami membawa saudara-saudara kami yang sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang ada di rumah. Bapa kiranya memberikan pertolongan, memberikan kekuatan, memberikan berkat bagi setiap pengobatan, perawatan yang diupayakan. Bapak juga memberkati keluarga yang mendampingi, biarlah semuanya ada di dalam keadaan yang baik. Saudara-saudara kami yang sedang mengalami pergumulan berat, Bapak kiranya juga memberikan pertolongan. Anak-anak kami yang sedang bersiap diri untuk menghadapi ujian, saudara-saudara kami yang memperjuangkan untuk mendapatkan pekerjaan, saudara-saudara kami yang saat ini juga bersiap diri untuk membangun kehidupan keluarga baru, kiranya Bapa memberkati mereka semuanya. Apa yang menjadi harapan dan cita-cita mereka boleh terwujud karena Tuhan memberkati. Kami juga membawa kehidupan berkeluarga kami masing-masing dengan segala pergumulan yang kami miliki. Bapa kiranya menolong setiap keluarga kami. Demikian juga kami bawa kehidupan bergereja kami di GKJ Minomartani. Kami terus memohon kelangsungan berkat-Mu ya Bapa, supaya Engkau memampukan kami untuk melaksanakan pelayanan-pelayanan yang ada. Dan dengan demikian maka kehidupan bergereja kami tetap berjalan, bahkan tetap baik, sekalipun kami berjuang di tengah-tengah kondisi pandemi saat ini. Segala perbaikan-perbaikan yang kami lakukan Bapa berkati, itu akan menambah kebaikan bagi segenap pelayanan yang kami lakukan. Bantu kami yang serba terbatas ini, supaya kami dapat menyempurnakan segala pelayanan yang kami lakukan. Kami juga bawa kehidupan bangsa dan negara kami ini Bapa, bangsa Indonesia, hanya ke dalam pemeliharaan-Mu.
biarlah kami bersama-sama berjuang untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan bersama. Bantu kami untuk punya kepedulian terhadap alam ini, yang rasa-rasanya semakin hari semakin memprihatinkan. Biarlah dengan pertolongan-Mu kami dapat ikut ambil bagian di dalam memperhatikan kehidupan dan keberlangsungan bangsa ini, demikian juga termasuk keberlangsungan kelestarian alam ini. Bila di Minggu Prapaskah yang pertama ini, kami semakin disemangati untuk berpengharapan kepada-Mu. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, sebagaimana diwartakan dalam warta gereja, dalam kebaktian ini kita akan menerima sakramen perjamuan sebagai sarana untuk memelihara iman. Pelayanan sakramen perjamuan didasarkan pada perjamuan malam menjelang Tuhan Yesus disalib. Dalam perjamuan itu Tuhan Yesus mengambil roti, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada para murid, katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga dilakukannya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu." Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita terima roti dan anggur dalam sakramen perjamuan ini dengan sukacita, dan kita mengingat serta meyakini bahwa roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus menunjuk dan mengingatkan bahwa penyaliban dan kematian Tuhan Yesus adalah dasar penyelamatan bagi manusia. Sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan bahwa orang-orang percaya merupakan keluarga Allah. Sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan akan perjamuan yang sempurna di sorga sebagai kesempurnaan keselamatan. Sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan pemberitaan tentang kematian Tuhan Yesus sampai Ia datang. Mari kita sambut sakramen perjamuan ini dengan keyakinan Tuhan yang mengundang kita dan kita menanggapinya dengan sukacita. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 33, bait yang pertama dan keempat. Di
Sebelum kita menerima roti dan anggur, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kiranya Engkau berkenan memakai sakramen perjamuan ini menjadi sarana untuk memelihara iman kami, sehingga kami senantiasa yakin akan keselamatan yang Tuhan anugerahkan kepada kami dalam Yesus Kristus, serta senantiasa memiliki pengharapan akan perjamuan yang sempurna di surga sebagai kesempurnaan keselamatan. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, roti dan anggur dalam perjamuan ini adalah lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus yang dikorbankan dan dicurahkan untuk kita. Roti yang terpecah-pecah ini adalah lambang tubuh Tuhan Yesus Kristus yang dikorbankan untuk menebus kita dari dosa. Roti yang terpecah-pecah ini adalah lambang tubuh Tuhan Yesus yang dikorbankan untuk menebus kita dari dosa. Terimalah, kita makan bersama-sama. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara, roti yang sudah kita terima, kita makan bersama-sama dengan mengingat serta percaya bahwa tubuh Tuhan Yesus Kristus telah dikorbankan untuk menebus kita dari dosa. Kita makan bersama-sama.
Sebelum kita menerima anggur, marilah kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 33 bait yang kelima. Bapak, Ibu, dan Saudara, anggur dalam cawan ini adalah lambang darah Tuhan yang telah ditumpahkan untuk kita dan menjadi jaminan keselamatan kita. Anggur dalam cawan ini adalah lambang darah Tuhan Yesus Kristus yang telah ditumpahkan dan menjadi jaminan keselamatan kita. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita minum bersama-sama anggur dalam perjamuan ini dengan mengingat serta percaya bahwa darah Tuhan Yesus Kristus telah ditumpahkan dan menjadi jaminan keselamatan kita. Kita minum bersama-sama. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersyukur dan memuliakan Tuhan yang telah memperkenankan kita menerima sakramen perjamuan sekarang ini, serta masing-masing mengucap dalam hati demikian. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku,
dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Oleh karena itu, aku senantiasa akan memberitakan kemuliaan Tuhan sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, marilah kita mengucapkan rasa syukur kita atas pemeliharaan dan berkat Tuhan dengan mengumpulkan persembahan, baik persembahan khusus sakramen perjamuan kudus maupun persembahan yang lainnya. Bagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang hendak berpersembahan dengan menggunakan jasa perbankan, bisa mengirimkannya ke rekening yang tertera di bawah ini di layar televisi ataupun HP Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Bersamaan dengan pengumpulan persembahan, marilah kita iringi dengan kita menyanyikan nyanyian dari pelengkap Kidung Jemaat 145, bait yang pertama dan kedua. Aku melangkah ke rumah Tuhan. Ku
membawa persembahan kita di hadapan Tuhan. Untuk itu kami mengundang Bapak, Ibu, dan Saudara untuk bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, sungguh kami merasakan cinta kasih-Mu yang luar biasa atas kehidupan kami. Dalam kondisi kehidupan kami yang tidak mudah ini, Tuhan senantiasa membimbing kami. Kami merasakan terang di jalan kami yang kadang nampak tidak ada cahaya. Namun karena cinta kasih Tuhan, kami merasakan kehangatan dan pelukan Tuhan di dalam kehidupan kami, sehingga kami tetap boleh menjaga kesehatan kami dan juga menikmati berkat-berkat pemberian Tuhan. Tuhan, kali ini kami membawa persembahan kami yang telah kami ambil sebagian dari berkat-berkat yang telah kami terima daripada-Mu. Baik itu persembahan mingguan, persembahan bulanan, persembahan istimewa, persembahan pembangunan dan persembahan yang lainnya, bahkan ucapan syukur kami atas pemeliharaan Tuhan melalui perjamuan kudus yang sudah kami terima. Kiranya Tuhan berkenan untuk menerima, Tuhan memberkatinya, sehingga persembahan ini boleh bermanfaat bagi keluasan dan kemuliaan nama Tuhan di tengah-tengah kehidupan masyarakat kami. Manakala Tuhan menemukan kekurangan dan dosa di dalam kami menghaturkan persembahan ini, ya Tuhan, kami juga mohon akan pengampunan-Mu. Mampukan kami untuk selalu mempersembahkan hidup dan kehidupan kami seturut dengan kehendak-Mu, karena kami tahu bahwa janji Tuhan senantiasa abadi dan digenapi. Di dalam nama Tuhan Yesus, doa dan persembahan ini kami naikkan. Amin. Kita bersama akan menyanyikan nyanyian pengutusan dengan menyatakan keyakinan kita bahwa janji Tuhan adalah kekal untuk segenap ciptaannya, dan kita melanjutkan hidup ini dalam kerendahan hati serta menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Pelengkap Kidung Jemaat 165, bait yang pertama dan kedua, janji yang manis. Bersama dengan umat Tuhan di muka bumi,
marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Biarlah kita terus berpengharapan kepada Tuhan dan kita percaya akan janjinya yang kekal. Lanjutkanlah hidup saudara sehari-hari dengan teriring berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi damai sejahtera. Amin.